Buku Membina Anak yang Bertanggung Jawab. Bahagian 2, Metode dan Buku Pelajaran. Pasal 6, Buku Alam. Bahagian kedua. Alihkan mereka dari alam kepada Allahnya alam. Anak-anak perlu diberi pelajaran yang akan menumbuhkan di dalam diri mereka keberanian dan untuk melawan kejahatan. Alihkan mereka dari alam kepada Allahnya alam, dan dengan demikian mereka akan berkenalan dengan Khalik itu. Bagaimanakah cara yang terbaik bagi saya untuk mengajar anak-anak saya untuk melayani dan memuliakan Allah? Haruslah menjadi pertanyaan yang memenuhi pikiran para orang tua. Jikalau segenap syurga menaruh perhatian di dalam kesejahteraan umat manusia, tidakkah kita akan berusaha dengan giat untuk bertindak menurut kesanggupan kita demi kesejahteraan anak-anak kita? Mempelajari alam akan menguatkan pikiran. Kemuliaan Allah dinyatakan di dalam hasil pekerjaan tangannya. Di sini terdapat rahasia-rahasia yang bila mana diselidiki akan menguatkan pikiran. Pikiran-pikiran yang telah diasyikkan dan dirusakkan oleh bacaan-bacaan dongeng bisa memperoleh sebuah buku yang terbuka di dalam alam dan membaca kebenaran di dalam hasil pekerjaan Allah di sekeliling mereka. Semua orang dapat memperoleh tema untuk dipelajari di dalam daun yang biasa dari pepohonan di hutan. Lembaran-lembaran rumput yang memenuhi bumi dengan permaidaninya yang hijau itu. Tanaman dan bunga-bungaan, pohon-pohon yang tinggi di hutan, gunung-gunung yang megah, batu-batu karang, lautan yang selalu bergelora, berkas-berkas cahaya yang indah yang menghiasi langit dan menjadikan malam indah, kekayaan sinar matahari yang tidak pernah habis-habisnya itu, keindahan bulan yang tenang itu, sejuknya musim dingin, teriknya musim panas, musim yang bertukar dan berubah-ubah dengan teratur dan serasi, yang dikendalikan oleh kuasa yang tidak terbatas itu. Di dalam semuanya ini terdapat bahan pelajaran yang memerlukan pemikiran yang dalam dan imajinasi yang luas. Jikalau orang-orang yang sembrono dan suka mencari kepeleseran membiarkan pikiran mereka untuk memikir-mikirkan perkara-perkara yang nyata dan benar, maka tak dapat tidak hatinya akan dipenuhi oleh sikap hormat, dan mereka akan mengagungkan Allah alam itu. Direnung-renungkan dan dipelajari tabiat Allah sebagaimana yang dinyatakan di dalam hasil ciptaannya akan membuka satu ladang pemikiran yang akan menarik pikiran dari hiburan-hiburan murahan yang merusak dan melemahkan. Pengetahuan akan pekerjaan dan jalan-jalan Allah baru kita mulai peroleh di dunia ini, dan akan diteruskan sepanjang zaman kekekalan. Allah telah menyediakan bagi manusia bahan-bahan pemikiran yang akan menggiatkan setiap kesanggupan berpikir kita. Kita dapat membaca tabiat Khalik itu di dalam langit yang di atas dan di bumi yang di bawah, sambil memenuhi hati kita dengan rasa syukur dan terima kasih. Setiap saraf dan perasaan
akan memberikan sambutan kepada pernyataan kasih Allah di dalam pekerjaannya yang ajaib itu. Alam dan Kitab Suci adalah buku pelajaran bagi Yesus. Pendidikan Yesus diperoleh dari sumber-sumber yang telah ditetapkan oleh syurga, dari pekerjaan yang berguna, dari pelajaran Kitab Suci, dari alam, dari pengalaman-pengalaman hidup. Inilah buku-buku pelajaran Allah yang penuh dengan petunjuk-petunjuk kepada semua orang yang mau memberikan tangan yang sukarela, mata yang melihat, dan hati yang mengerti semuanya itu. Pengenalannya akan Kitab Suci menunjukkan betapa tekunnya tahun-tahun permulaan hidupnya telah diabdikan untuk mempelajari firman Allah, dan terbentang di hadapannya perpustakaan dari hasil pekerjaan Allah. Ia yang telah menjadikan segala sesuatu, mempelajari pelajaran-pelajaran yang dituliskan oleh tangannya sendiri di atas bumi dan laut dan langit. Terpisah dari jalan-jalan dunia yang jahat itu, ia telah mengumpulkan perbendaharaan ilmu pengetahuan ilmiah dari alam. Ia mempelajari kehidupan tanaman dan binatang dan kehidupan manusia. Dari tahun-tahun permulaan hidupnya, ia telah dipenuhi oleh satu tujuan. Ia hidup untuk menjadi berkat bagi orang lain. Untuk hal ini, ia telah menemukan sumbernya di dalam alam, buah-buah pikiran yang baru sehubungan dengan jalan-jalan dan cara-caranya terlintas di dalam pikirannya apabila ia mempelajari kehidupan tanaman dan hewan. Dengan demikian kepada Yesus, makna firman dan pekerjaan Allah telah diungkapkan. Sementara ia berusaha untuk memahami sebab musahab segala perkara. Makhluk-makhluk syurga adalah sahabat-sahabatnya, dan peradaban yang ditandai oleh pikiran dan percakapan yang suci adalah miliknya. Dari sejak pikirannya mulai berkembang, ia senantiasa bertumbuh di dalam anugerah dan pengetahuan akan kebenaran. Setiap anak dapat memperoleh pengetahuan sebagaimana halnya Yesus. Apabila kita berusaha untuk berkenalan dengan Allah kita yang di syurga melalui sabdanya, maka malaikat-malaikat akan datang dekat. Pikiran kita akan dikuatkan, tabiat kita akan ditinggikan dan diperhalus. Kemudian hal itu ia gunakan dalam pengajarannya. Guru yang agung itu membawa para pendengarnya untuk berhubungan dengan alam, agar mereka dapat mendengarkan suara yang berbicara di dalam segala perkara yang telah diciptakan. Dan apabila hati mereka menjadi lembut dan pikiran mereka menjadi peka, maka ia menolong mereka untuk menafsirkan pengajaran-pengajaran rohani dari segala pemandangan yang dilihat oleh mata mereka. Perumpamaan-perumpamaan oleh mana ia senang untuk mengajarkan pelajaran kebenaran, menunjukkan betapa terbukanya rohnya itu kepada pengaruh alam, dan betapa ia senang untuk mengumpulkan pengajaran rohani dari lingkungan hidup sehari-hari. Burung-burung di udara, bunga bakung di padang, penabur dan benih,
gembala, dan domba. Dengan semuanya ini Yesus telah menjelaskan kebenaran yang baka. Ia mengambil perumpamaan juga dari kejadian-kejadian dalam hidup, pengalaman-pengalaman yang biasa kepada para pendengarnya, yakni ragi, harta yang tersembunyi, permata, jala ikan, mata uang yang hilang, anak yang hilang, rumah di atas batu dan pasir. Di dalam pelajaran-pelajarannya terhadap sesuatu yang menarik kepada setiap pikiran dan menjamah setiap hati. Dengan demikian tugas sehari-hari gantinya hanya sekadar pekerjaan menetap, dipenuhi oleh pemikiran-pemikiran yang lebih luhur, telah disemarakkan dan ditinggikan oleh alat-alat pengingat yang terus-menerus terhadap yang rohani dan yang tidak kelihatan. Demikian pula hendaknya cara kita mengajar. Biarlah anak-anak belajar untuk melihat di dalam alam satu pernyataan tentang kasih dan hikmat Allah. Biarlah pemikiran akan Dia dihubungkan dengan burung dan bunga dan pohon. Biarlah segala perkara yang kelihatan kepada mereka menjadi alat-alat penafsir terhadap perkara-perkara yang tidak kelihatan, dan segala kejadian dalam hidup ini menjadi satu alat pengajaran ilahi. Sementara mereka mulai mempelajari pelajaran-pelajaran di dalam segala hasil ciptaan dan pengalaman-pengalaman hidup dengan cara demikian itu, tunjukkan bahwa undang-undang yang sama yang memerintah benda-benda dalam alam dan peristiwa-peristiwa dalam kehidupan harus mengendalikan kita. Bahwa semuanya itu telah diberikan demi kebaikan kita, dan bahwa hanya di dalam penurutan kepada hal itu kita bisa memperoleh sukses dan kebahagiaan yang sejati.